Kalau begitu, yang ngikut Kristus ukurannya apa? Seorang murid, hallmark murid, apa yang kamu bisa kehilangan demi Kristus? Bukan apa yang kamu bisa terima karena kamu ikut Kristus. Kalau saudara berkata, saya dikenan Tuhan. Kenapa kamu dikenan Tuhan? Lah karena saya diberkati. Karena kamu bukan tikus, kamu diberkati. Kamu diselamatkan karena kamu manusia. Kamu disembuhkan karena kamu manusia. Bahkan kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-32 berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, mau bukan Kristen, kamu diselamatkan. Orang yang sudah selamat, saudara gak dinilai karena kamu terima sesuatu dari Tuhan. Tuhan gak ngutang hidup sama lo yang ngutang sama Tuhan. Kamu gak mau kasih seluruh hidupmu, tinggalin keselamatan. Saudara, kalau Anda mau cek, kamu ini Kristen. Pertanyaannya, sudah kasih apa kamu sama Tuhan yang kamu sembah? It's all about worship. Siapa yang kamu sembah? Itu yang kamu taati. Siapa yang kamu sembah? Itu yang kamu takuti. Orang Kristen takut mati, takut kere, takut ditinggal, takut kehilangan. Kamu gak takut sama Tuhan. Berarti kamu lebih menyembah dirimu sendiri. Kalau Kristus jadi yang utama dalam hidupmu, kamu gak takut mati. Kamu gak takut miskin. Kamu gak takut ditinggal. Kamu gak takut dilupakan. Karena kenapa? Ketakutanmu satu. You fear God above all else. Kalau saudara masih dihimpit, digencit sama ketakutan yang lain. Yang nomor satu dalam hidupmu, bukan Tuhan. Siapa yang kamu sembah? Dirimu sendiri. Kamu sembah kenyamananmu. Kamu sembah egomu. Kamu sembah harga dirimu. Kamu sembah keluargamu. Kamu sembah istrimu. Kamu sembah suamimu. Kamu sembah anakmu. Kamu sembah pelayananmu. Saudara pernah sadar gak? Kenapa Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib? Kalau intinya yang penting Yesus mati. Yesus bisa ditusuk. Yesus bisa digantung. Yesus bisa dipancung. Yesus bisa ketiban salib. Yang penting mati. Tanpa salib, kematian Kristus sia-sia. Tanpa salib, kebangkitan Kristus sia-sia. Karena penyembahan bukan bicara apa yang kamu bisa lakukan. Penyembahan yang sejati adalah kenapa kamu melakukan apa yang kamu bisa lakukan. Dan untuk siapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. That's worship. Penyembahan bukan aktivitas. Makanya saudara dan saya ditentukan Tuhan jadi manusia roh. Bukan jadi orang rohani atau orang yang ngeroh. Kalau sebatas rohani, semuanya berdasarkan aktivitas. Kalau ngeroh, semuanya cuma berdasarkan bahasa roh. Tapi kalau manusia rohani, perubahan terjadi di dalam. Dan manusia rohani menyatakan kerajaan sorga yang tidak terlihat. Saudara dan saya bukan hanya orang-orang yang rohani. Saudara dan saya bukan hanya orang-orang yang ngeroh. Saudara diubahkan menjadi yang namanya manusia roh. Makanya dikirim Roh Kudus. Roh Kudus bukan the force. Roh Kudus bukan it. Roh Kudus bukan hanya sebatas kuasa. Dia pribadi yang menyertai saudara. Kenapa Yesus meninggalkan dunia ini? Dia pergi supaya saudara bisa diutus pergi. Kenapa kamu diutus pergi? Karena Yesus gak mau cuma kamu masuk surga. Pintu keselamatan ada salib. Membuat saudara dan saya yang tadinya kehilangan kemuliaan Allah. Saudara sekarang bisa terima kembali kemuliaan yang hilang. Dijadikan sama seperti Yesus. Disempurnakan gambar Yesus di dalam kita. Supaya waktu Yesus dipermuliakan, kita pun dipermuliakan bersama dengan Dia.